Oke, halo semuanya, salam matematika. Kembali lagi bersama saya Gede Indra Gunawan. Nah, pada pertemuan ketiga kali ini, karena sebelumnya kita membahas tentang fungsi, apa itu fungsi, menentukan bukan fungsi dan fungsi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas yang disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu, atau yang saya singkat dengan KSS ya nanti ya. Nah, hal yang pertama kita pelajari adalah dapat memahami apa itu fungsi korespondensi satu-satu, dan yang kedua contoh soal fungsi atau notasi fungsi nanti kita akan belajar. Oke? Yang pertama kita bahas adalah fungsi korespondensi satu-satu. Nah, untuk KSS atau korespondensi satu-satu, fungsi korespondensi satu-satu jika semua himpunan A dan himpunan B saling berpasangan tepat satu. Nah, kalau yang sebelumnya di fungsi, yang bukan KSS, itu kita berfokus pada domainnya saja. Sedangkan pada KSS atau korespondensi satu-satu, kita berfokus pada keduanya, domain dan kodomain. Oke? Nah, untuk kata kuncinya, setiap anggota himpunan A memiliki pasangan tepat satu di himpunan B. Begitu pula sebaliknya, setiap anggota di himpunan B memiliki pasangan tepat satu di himpunan A. Jadi, himpunan A dan himpunan B hanya memiliki satu pasangan dan tidak boleh tidak memiliki pasangan. Nah, oke, kita lanjut ya. Oke. Tentukan yang merupakan fungsi korespondensi satu-satu atau KSS. Silakan. Apakah gambar pertama merupakan KSS atau korespondensi satu-satu? Ya, karena satu berpasangan dengan A dan A berpasangan hanya dengan satu. Begitu pula seterusnya sampai D4 dengan D. Oke. Ini merupakan KSS atau korespondensi satu-satu. Sedangkan bagaimana dengan gambar nomor 2? Gambar nomor 2 bukan merupakan KSS. Kenapa? Karena satu memiliki dua pasangan, yaitu A dan juga B. Jadi ini bukan KSS. Dan alasan lainnya lagi, B memiliki dua pasangan di sini. Memiliki satu, pasangannya 1 dan juga 4. Jadi ini bukan merupakan KSS. Oke, bukan KSS. Bagaimana dengan gambar selanjutnya, gambar terakhir yaitu nomor 3? Apakah ini korespondensi satu-satu atau KSS atau bukan? Kita lihat di sini ada C yang memiliki dua pasangan yaitu 4 dan juga 3. Ini bukan KSS. Alasan lainnya, kita lihat D. Dia tidak memiliki pasangan, dia jomblo di sini. Ini bukan KSS. Oke. KSS hanya jika himpunan A atau anggota di himpunan A atau di domainnya memiliki tepat satu pasangan di himpunan B. Nah, tepat satu pasangan di himpunan B atau di kodomain. Begitu pula sebaliknya. Jika kodomainnya memiliki tepat satu pasangan di A, itulah yang disebut dengan fungsi korespondensi satu-satu. Oke? Jadi jika nanti diberikan soal, manakah yang diagram panah berikut yang memiliki fungsi korespondensi satu-satu, jadi kalian bisa menjawab, tinggal kalian lihat. Di sini dia mempunyai satu pasangan setiap anggota, di sini juga dia memiliki satu pasangan di setiap anggota. Itulah disebut dengan KSS. Oke? Kita lanjut dengan notasi fungsi. Nah, fungsi dinotasikan itu artinya dilambangkan. Oke? Dilambangkan dengan huruf besar ataupun huruf kecil. Contohnya misalnya FGH dengan huruf besar ataupun FGH dengan huruf kecil. Fungsi yang memetakan himpunan A ke himpunan B dinotasikan sebagai ini. F.2 A tanda panah ke B. Ini dibaca F memetakan A. Saya tulis ya. Oke, ini dibaca F memetakan A ke B. Nah, ini untuk himpunan.
Bagaimana dengan anggota himpunannya? Nah, ini fungsi F yang memetakan anggota himpunan A ke anggota himpunan B dinotasikan sebagai berikut. Nah, ini dia. F memetakan X ke Y. X, Y ini diistilahkan dengan anggota himpunan A. X anggota himpunan A dan Y anggota himpunan B. Untuk Y ini bisa disebut dengan Fx. Oke, seperti materi sebelumnya. Kita lanjut dulu ya. Nah, notasi fungsi. Misalkan fungsi f dinyatakan dengan f(2). X memetakan fungsi f memetakan x ke ax plus b, maka rumus fungsinya f dalam kurung x sama dengan ax plus b. Tinggal kita mengubah ini menjadi fx sama dengan. Untuk yang di belakang ini tetap sama. Contoh misalnya diketahui fungsi f dinyatakan dengan, nah ini f memetakan x ke 2x plus 1. Maka rumus fungsinya bisa ditulis fx sama dengan 2x plus 1. Ini sama dengan ini rumusnya, ini notasinya, seperti itu. Oke, kita coba langsung ke contoh soal. Nah, misal diketahui fungsi x memetakan x ke 2x plus 3. Tentukan, ada tiga soal menentukan rumus fungsi f, nilai fungsi dari f2 dalam kurung 2, dan nilai fungsi dari f dalam kurung min 3. Kita selesaikan satu-satu. Untuk rumus fungsi f, kita lihat di sini diketahui fx memetakan 2x plus 3. Ini rumus fungsinya, tinggal kita ubah f dalam kurung x sama dengan 2x plus 3. Ini cukup mudah, tinggal kita mengubah saja. Untuk nilai fungsi dari f2, apa yang dimaksud dengan f2? Jadi, kan di sini harusnya fx. X-nya itu diubah menjadi 2. Jadi, setiap X yang ada di sini diganti dengan 2. Misal ini fx sama dengan 2x plus 3. Kita dapat dari sini ya tadi ya. Dari rumus fungsinya fx sama dengan 2x plus 3. Dan selanjutnya untuk f2 atau f dalam kurung 2 itu adalah 2 kan ini 2x plus 3 ya, 2x plus 3. 2, x-nya itu diganti menjadi 2, karena ini F2 ditambah 3. Bagaimana jika F5? F5 maka 2 dikali 5, setiap x diganti 5, seperti itu. Jadi F2 itu hasilnya 7. Oke, untuk selanjutnya nilai fungsi dari F min 3, F dalam kurung min 3. Nah, sama seperti yang di atas. Fx. Nah, ini dari rumus fungsinya yang tadi ya. Kan kita diberikan notasinya seperti ini. Kita dapatkan rumusnya seperti ini. Fx sama dengan 2x plus 3. X-nya kita ganti dengan min 3 sesuai dengan soal. Apa yang diminta soal. Nah, ini setiap x diganti dengan min 3 setiap. Nah, ini ya. Supaya kalian tidak lupa. Di sini kan seharusnya x. Di sini ada x, jadi x-nya ini diganti dengan min 3, ini min 3. 2 dikali min 3 min 6, min 6 ditambah 3, min 6 ditambah 3 masih sisa min 3. Jadi f dalam kurung min 3 itu sama dengan min 3. Oke, saya berikan clue untuk uji pemahaman 2 nanti. Oke. Untuk uji pemahaman 2, saya di soal nomor 5, atau nanti nomor berapa mungkin bisa diacak, tapi kayaknya nggak diacak sih untuk nomornya. Untuk nomor 5, itu saya menuliskan seperti ini. Ini kan F2, F min 3. Nanti saya menuliskan di sana ada istilah F, ini misal ya, F4 ditambah G5. Nah, bagaimana jika disuruh mencari nilai fungsi dari f
dalam kurung 4 dan G dalam kurung 5. Ini G ya. G dalam kurung 5. Yang pertama kalian harus cari dulu F4-nya. Yang kedua baru kalian cari G5-nya. Baru dijumlahkan. Oke. G5 ataupun G atau F5 itu sama saja. Itu hanya notasi fungsinya saja. Bisa diubah G ataupun H nanti. Di matematika mungkin bisa diubah G ataupun H. Oke. Nanti ini ada di soal nomor 5. Kalau saya tidak salah ya. Soal nomor 5 saya berikan satu soal yang mungkin agak susah. Karena 1 sampai 4 itu soalnya cukup mudah. Oke. Silahkan Anda kerjakan. Untuk pertemuan kali ini mungkin sekian dari saya. Dan mungkin nanti akan dilanjutkan untuk pemantapan ulangan harian. Oke. Mungkin sekian dari saya. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan tidak lupa saya mengingatkan untuk kalian tetap mematuhi protokol kesehatan dengan menerapkan 3M, memakai masker, menjaga jarak dan tetap mencuci tangan ketika habis keluar dari rumah maksudnya. Oke? Dari saya mungkin sekian dan terima kasih. Salam matematika.